keberadaan dari Lamborghini. 4 lawan 3 karena Crazen ternyata juga di pick off, ada trade kill yang terjadi di arah Pochinki untuk game pertama. Yap, betul sekali, dan masih berusaha untuk melakukan penyisiran dari player-player Dewa United. Kali ini dari DX pun mungkin akan sedikit kesulitan untuk bisa bergabung karena mereka berpisah komplek, tapi Rabis langsung saja dengan nekat melakukan penyeberangan. Tidak lihat saya, dan bener aja player-player dari Dewa United sama sekali tidak melihat keberadaan dari Rabis, dan Rabis berhasil untuk menyeberang komplek dengan selamat. Tapi kali ini Uki Ozora sudah mendengar suara step, dan harusnya ini akan menjadi informasi yang berharga untuk teman-teman Dewa United. Oke, smoke akan di setup kali ini ke arah depan, tapi ternyata dari Uki Ozora meng-cancel setup smoke-nya dan sudah mulai menggenggam smoke-nya kembali. Ini dua pemain dalam satu garis yang sama, sementara Rabis yang akan menjaga di bagian luar dari arah rumah ini. Uki Ozora bakal mengambil bagian luar broken wall-nya, dan Rabis sudah mulai nge-spot kali ini keberadaan dari satu pemain yang ada di belakang sebuah rumah, dan Lamborghini juga sudah terspot oleh seorang Uni berada di bagian atap yang biru ini. Oke, Ozora masih keliling, masih mencari keberadaan dari satu pemain, yaitu Rabis yang ada di bagian dalam dari rumah. Dua orang bakal mati secara bersamaan kali ini. Rabis bakal ternyata Lamborghini berhasil diamankan, dan rata sudah kali ini bakal ada taunting yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Dewa United. 4 kill atau 4 elimination berhasil dikumpulkan oleh Dewa United tanpa kehilangan banyak pemain mereka, hanya kehilangan Crazen. Yes, benar banget, kemenangan yang cukup besar ya dimenangkan oleh Dewa United, dan kali ini bergeser kembali ke arah EVOS. EVOS tidak akan menerima bahaya sama sekali karena tadi One More tidak bermain dari grup D. Ada Alter Ego, Life Cap, One More, dan juga Victim yang tidak akan bermain untuk di match pertama kali ini. EVOS bakal bisa looting dengan sangat nyaman dan aman. Apalagi posisi dari EVOS dari leaderboard sendiri udah sangat aman sih. Jadi harusnya bakal bermain dengan lepas, nggak usah terlalu banyak berpikir. Betul, dan nggak ada One More tentunya bakal menguntungkan untuk EVOS-nya sendiri gitu. Mereka bakal memaksimalkan looting mereka di area VDPR ini seperti biasa yang sering mereka lakukan gitu ketika tidak mendapatkan gangguan di area VDPR. Face-nya mungkin masih kurang terlalu baik ya, tapi ternyata ada yang lagi rotasi kali ini dari Bigetron Red Alien. Zuxi menerima beberapa peluru nyasar dari area yang lain, seperti dari Box Gaming ya. Betul, ini emang dua tim yang drop zone-nya tidak terlalu jauh gitu, dimana Box Gaming turun scrapping di sekitar rumah 12, sementara Bigetron yang bermain scrapping di sekitar farm. Dan circle yang menuju ke arah sebelah kiri tentunya akan ngebuat Bigetron bergerak ke arah sebelah kiri, entah lewat jalur bawah, entah mereka langsung tabrak tengah, atau mereka akan mengambil jalur timur untuk menuju ke bagian utara. Nah, itu dia. Dan sejauh ini masih bisa lengkap berempat survive, dan BX Bisenolds pun masih dengan 4 playernya bermain di bagian Novo Repnoye, dan tidak ada NFT ya, pastinya juga akan membuat BX itu nggak akan terlalu kesulitan, karena ini BX tuh sering banget loh nabrak tim lain. Kalau misalkan di Sunhawk dia ketemu Skylights, di sini mereka ketemu NFT. Tapi kalau di Miramar kayaknya nggak terlalu ini sih, dia BX nggak terlalu sering lah. Tapi mungkin ada beberapa momen aja ketika garis pesawatnya nggak terlalu bisa mencapai ke drop zone yang mereka inginkan gitu. Betul, tapi kalau lo perhatiin dari circle yang pertama, nggak ada yang bener-bener mengontrol bagian tengah dari circle pertamanya. Tengahnya tuh bener-bener kosong banget. Morp yang lagi fokus untuk melakukan rotasi, mereka mengambil bagian Bukit Gergopor, saling sapa. Hanya memantau dari PP-nya aja. Betul. Profile picture. Dan sementara bergeser, ini dia Bonafide yang dari tadi lagi berputar. Ada Nox yang berusaha untuk melakukan cover terhadap seorang Ucup, dan mereka harus bertemu juga dengan EVOS lagi dan lagi. Berada di bagian open field kali ini agak sedikit terjebak untuk dua tim. Gak bisa terlalu berlama-lama karena ini adalah zona atau area yang cukup berbahaya. Bisa banget ditembak dari bagian high ground-nya. Obstacle-nya begitu minim, dan betul saja EVOS Microboy berhasil untuk mendapatkan satu orang tuyul di belakang sana. Headshot VS brother. Gua nggak denger bunyi ting tadi, headshot tadi berarti, dan Microboy masih memberikan tekanan untuk set up position dari pemain-pemain Bonafide. Through the smoke masih terus diberikan oleh Microboy, berusaha untuk mendapatkan sebuah hit marknya ke arah smoke, dan ada pergerakan dari Redface yang semakin mendekat ke arah Bonafide. Tapi kali ini lihat Redface begitu dekat dan sudah melihat pergerakan dari seorang Nox. Ada approach dari seorang Redface, masih belum bisa connect dan membuat knockdown ke arah pemain dari Bonafide. Satu momen yang lewat dari Redface tadi, hampir saja mendapatkan satu pemain dari Bonafide, tapi kali ini dari Nox langsung merespon dengan melemparkan granat ke arah sana, dan balasan Redface begitu menyakitkan. Satu pemain berhasil diamankan, dan mungkin ini akan menjadi elimination berikutnya untuk EVOS. Ya, benar banget, karena posisi dari Bonafide juga benar-benar sulit banget. Di belakang mereka juga ada Onyx, mereka nggak bisa terlalu bergerak secara leluasa, dan Ucup harusnya nggak bakal bisa diselamatkan lagi. Bahkan Hasforyu dengan tuyul kali ini juga menerima beberapa cicilan damage dari arah yang lain. GD join the fight dengan M16-nya, berusaha untuk melakukan steal kill, dan Bonafide tersisa dengan 2 player aja. Bahkan KF granatnya connect, dan lagi kali ini bakal langsung dibombardir terus menerus tuyul seorang diri. Apakah bisa bertahan? Gila,
gila, ini udah berapa granat yang dilontarin terus-menerus. Tuyul udah gak bisa kemana-mana. Fortingannya juga kayaknya udah gak guna sih untuk sekarang waktu. Gila, ini galak banget dari EVOS. Mereka melempar berapa banyak utility ke arah pemain dari Bonafide. Bahkan kali ini hanya menyisakan Tuyul. Bahkan ya, kalau kita perhatikan, EVOS juga dengan setup yang begitu lebar dan cukup tenang juga untuk EVOS saat ini, karena mereka juga kena tembakan dari GD. Dari Onyx juga punya angle ke arah mereka, dan EVOS dengan beberapa terrain yang mereka manfaatkan saat ini benar-benar bisa dimaksimalkan dengan maksimal. Padahal mereka juga lagi nge-split 1-1-2 split yang dilakukan oleh EVOS saat ini. Ya, hanya dengan bermodalkan lower ground yang cukup landai, ini masih bisa menyelamatkan player-player dari EVOS, dan mereka masih melakukan setup split juga. Ada beberapa player mereka yang diutus untuk menjaga bagian bibir zonanya, dan EVOS pun tahu kalau misalkan di bagian rumah itu masih ada Onyx juga, makanya mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk membuka badannya dan bergeser kembali. BSNOLT kali ini yang harus tertekan berada di bagian sebuah open field. Betul, dan ternyata bertemu dengan Bigetron Red Aliens, di mana Bigetron sudah mendapatkan 2 knockdown karena pemain dari BX. Satu diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby, dan harusnya Bigetron akan bergerak juga untuk menuju ke dalam zona karena mereka masih berada di luar zona yang keempat. Kayaknya mereka bakal bergerak beriringan dengan pergerakan Blue Zone yang keempat deh. Iya sih, karena mau nggak mau mereka harus bisa masuk ke dalam zona tanpa terkena beberapa peluru panas dari yang lainnya. Tapi BSNOLT yang udah berada di dalam, satu udah tersungkur lemas, dan tinggal gimana caranya dia ngamanin bagian gunung-gunungnya itu. Betul. Di gunung itu kan ada tadi Skylight ya kalau nggak salah. Betul, ada Skylight, terus tadi ada tim lain yang akan naik juga, tapi kayaknya yang lainnya bakal ngambil di kaki gunung deh. Kayak Onyx tadi di Onyx gak jadi naik ke atas kan. Onyx lebih milih mengambil di kaki gunung Gergopol, sementara Skylight yang ada di bagian atasnya. Tapi lihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat sama Bigetron, mereka nggak YOLO untuk bergerak. Mereka bakal mengecek terlebih dahulu. Bakal kali ini Bensu akan digeprek oleh Red Aliens kali ini, menjadi santapan alien untuk seorang Bensu. Namun masih ada satu pemain lagi dari BX yang ada di arah hospital. Ya, dan ternyata fightnya nggak cuman antara Bigetron dan juga BX. Di sisi lain, EVOS pun bertemu dengan Talent All Star. Ternyata EVOS berhasil untuk mengamankan sebuah rumah di pinggiran Gatka. Dan ini adalah setup yang cukup baik dan terlalu luas juga untuk mereka lakukan. Area kontrolnya cukup baik, dan dari box mereka sudah mantau. Akan segera bergerak juga RRQ kali ini. Yang tersisa 3 player aja akan mungkin langsung ditangkap oleh player-player dari EVOS. Dan ini benar-benar berada di antara 2 player dari EVOS, kiri dan kanan untuk player RRQ-nya. Dan ternyata NERPECO berhasil untuk mendapatkan 1 EVOS KF. Sisi pertahanan dari EVOS sedikit lumpuh kali ini. Betul banget, Peko berani loh untuk naik ke high ground sedikit. Dan Microboy lihat pergerakannya YOLO banget untuk membackup teman-temannya. Akan langsung terabas ke arah pertahanan dari tim RRQ. Kali ini belum ada tanda-tanda dari Microboy yang semakin dekat, tapi dari pergerakannya Cowboy sudah benar-benar mendekat ke arah tim RRQ. Bahkan kalau kita lihat dari RRQ, mereka masih ingin mencari keberadaan dari pemain-pemain EVOS yang lainnya. Microboy masih belum bisa membuka posisinya, tapi sepertinya Peko sudah tahu kalau ada satu pemain yang mendekat ke arah sana, dan Peko dengan respon begitu cepat langsung melakukan proning menutup angle shoot dari arah Microboy, berhasil menyelamatkan diri, namun asa terpick off oleh pemain dari tim EVOS Reborn. Yes, benar banget, dan KF masih belum bisa diselamatkan dulu. Dan dari Microboy berada di bagian lower ground cukup landai, masih bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu. Lagi-lagi Genesis Dogma join the fight juga. NERPECO di steal kill oleh seorang Satar. Eagle atau Eagle Esports di belakang sana juga bertemu dengan Bigetron Red Aliens. Jadi seperti yang tadi sudah diprediksi, di bagian pintu masuk semuanya benar-benar padat banget. Betul, ini udah bener-bener padat banget yang ada di bagian selatan. Bahkan Daybot sudah mulai mendekat. Ada GD yang ada di belakang dari tim RRQ. Laser juga sudah berhasil mereplace tempat yang ditinggalkan oleh Microboy. Mereka bergerak pelanan pasti untuk saling mengisi tempat yang kosong, dan asa tumbang untuk yang kedua kalinya di arah lain. Dewa United dipulangkan menuju ke arah lobby. 13 tim untuk circle yang kelima. Ya, dan tim-tim ini udah nggak bisa terlalu lama bertahan di belakang sana. 40 detik waktu yang dia sisakan, dan itu dia RRQ terpres oleh EVOS. Microboy nggak bisa bergerak secara leluasa, menyisakan 1 player aja, tapi ternyata peluru nyasar masuk ke badan Microboy, membuat Microboy membatalkan healingnya dan golkangan granat. Dan Red Face gila, ini barbar banget, ditabrak aja lah. RRQ puter-puterin, dan itu dia tembakan terakhir, harusnya bakal langsung memusnahkan RRQ.
Edan. Sumpah ini edan banget pergerakan dari EVOS. Mereka benar-benar ingin membersihkan belakang mereka dulu. Satu pemain dari RRQ benar-benar dikeroyok sama 4 harimau. Diputer-puterin gitu Gila kan. men. Berasa lagi di Dupan ya. ada. Dan ternyata di sisi lain juga Bonafide harus dipulangkan. Tuyul The Last Man Standing sudah tidak bisa bertahan lagi karena dimusnahkan oleh Onyx. Dan sementara Onyx masih bertahan dengan 4 playernya. Ini adalah kesempatan untuk Onyx bisa step up dengan poin-poin yang mereka miliki. Sementara waktu juga EVOS masih ada PR untuk bisa masuk ke dalam sebuah rumah. Ini Onyx sih, kalau misalkan dia ditabrak, itu tinggal gimana caranya Onyx harus bisa survive. Karena di bagian gunung-gunungnya, Skylights masih bertengger. Namun, dengan beberapa tamu, ada Box Gaming di bawahnya mereka. Ya, ada SOAS dari Box Gaming yang mungkin menghalangi pergerakan dari Skylights. Karena dari Skylights juga mereka lebih milih untuk mengambil bagian kanan dari pegunungan ini. Tempat yang lebih aman dibandingkan mereka mengambil bagian kirinya. Karena kalau mereka ambil bagian kiri, gua rasa nggak cuma dari Box yang bakal nembak arah mereka. Tapi mungkin Onyx bisa join the fight. Atau ada tim lain yang bakal mengganggu mereka. Di mana Brick kayaknya udah ketahuan sama Slayer. Satu pemain dari Box Gaming sudah terpantau oleh elang yang ada di arah Gunung Gergopol. Betul. Break udah nggak bisa dance lagi ya untuk di belakang pohon, hanya bisa bertengger saja, menahan diri. Dan sementara Skylights pun akan berusaha untuk bergerak maju ke arah depan. Jersey udah memegang senjata yang cukup berbahaya, Groza di tangan seorang Jersey. Tapi SOAS ini bisa menjadi duri dalam daging bagi Skylights. Sementara waktu juga Skylights berhasil untuk turun gunung dan ternyata Break pun nggak bertahan karena tertangkap oleh talent All Stars yang lain. Dan bener aja ada Eagle Esports yang join the fight juga. Skylights lagi turun gunung dan ternyata tidak berhasil Eagle Esports untuk bertahan, berhasil untuk dimusnahkan. Morph pun ternyata masih survive dengan 2 player yang mereka sisakan sedari tadi. Betul, Morph masih ada 2 pemain, ada Yali dan juga Mike T untuk 2 pemain Morph yang terakhir. Sementara Choi cukup dekat dengan Booms kali ini. Apakah Booms punya granat atau bakal menembak dari bagian kolong dan berhasil? Mata yang begitu tajam dari Booms berhasil mengamankan last man standing tadi. Dan SOAS yang membayang-bayangi pergerakan dari Skylight kali ini akan bergerak maju ke bagian dalam, di mana dia harus balapan sama Blue Zone, di mana Smith juga sedang dalam proses menunggu kedatangan dari seorang SOAS. Tapi SOAS langkahnya dipaksa untuk berhenti dan tidak ada momen lagi untuk melakukan healing. Box pun rata sudah, tapi di arah lain EVOS akan tertahan oleh Onyx. Ada bakaran yang berhasil membuat 2 pemain EVOS tumbang kali ini. Wow, ini berarti tersisa tim Indonesia aja. Ini harusnya 6 tim yang bertahan adalah tim Indonesia. EVOS, Skylights, Onyx, Morph, JD dan juga BTR. Tapi sementara Jobreki akan berusaha melawan Flash Comet karena depan 2 player dari Onyx harus tertumbangkan. Backup sedikit terlambat datang dari powerbank kali ini dan langsung saja terus-menerus Flash Comet dilontarkan dan sepertinya EVOS tumbang dipulangkan oleh Onyx. Betul, terlalu banyak pemain yang menabrak ke arah pertahanan dari EVOS dan itu sangat merugikan untuk EVOS. Tapi inilah Battle Royale, inilah Battleground yang penting. 5 tim yang tersisa adalah tim-tim dari Indonesia. Indonesia. Itulah kira-kira yang nanti bakal kita teriakan untuk di PMPL SEA Season 4. Kali ini menyisakan Skylights, Onyx, Morph, GD dan juga Bigetron Red Alliance. Ya, dan ternyata perangnya masih belum selesai, masih terus menerus. Banyak sekali peluru yang dilontarkan. Morph pun tidak bisa masuk ke dalam zona. Ditahan oleh player-player GD Gibbs dan bahkan Nichil langsung terobos ke arah depan, ditembakin terus menerus oleh player-player dari tim lain. Bahkan kali ini Onyx pun tertangkap di belakang sana dan Booms nggak bisa bergerak secara leluasa. Masih ada tim Bigetron Red Alliance dari sisi yang lain. Kali ini Daybot pun berusaha untuk bertahan di bagian sebuah pohon dan fortingannya nggak cukup rapi untuk bisa mengcover badan dari Daybot. Ya, ini bakal susah tentunya karena kanan mereka ada Onyx, kiri mereka ada Bigetron, dan Bigetron juga nggak bisa semena-mena untuk fokus ke arah GD doang karena di bagian kiri mereka ada Skylight yang siap mematuk alien dari bagian kiri. Daybot terkena cicilan damage yang lumayan banyak kali ini, akan segera melakukan aid kit untuk menambah HP barnya tentunya. Sementara Booms yang masih mencari informasi kanan dan juga kiri sambil mengamati bagian kanan kalau ada kepala yang kelihatan. Gila, ini seru banget. 4 tim dengan jumlah player yang masih cukup kokoh. Hanya Skylights aja yang tersisa 3 player. Dan ini akan membuat late gamenya atau circle akhirnya menjadi semakin panas karena Luxi berhasil untuk mendapatkan seorang Daybot. Sementara dari Jobreki pun memberikan pressure ke arah player-player Genesis Dogma. Dan kali ini saling refresh satu sama lain, saling melakukan split lock. Dan ternyata dari GD pun tertangkap, Luxi tertangkap. Booms kali ini berusaha untuk melakukan rotasi, dipancing Ryzen-nya untuk menembaki ke arah kanan. Misi penyelamatan terhadap Daybot sepertinya akan sukses. Iya, tapi lihat dari Ryzen sudah memegang granat dan satu tumbang lagi dari GD Kids. Booms ikutan tumbang dan Daybot tidak bisa diselamatkan. 2 pemain dari GD benar-benar mendapatkan tekanan yang begitu
begitu berat dari Onyx. Raffi sudah mulai memasang granat begitu matang, akan dilemparkan ke arah depan. Apakah bisa memulangkan GD menuju ke arah lobby, karena Booms akan bleeding out dan akan sulit untuk diselamatkan tentunya. Hanya menyisakan seorang Nichil saja dari GD Gate saat ini. Wah gila, the last man standing dijepit kiri dan kanan. Malah Skylets yang enak makan cemilan sambil nontonin pada gelut ya kan. Betul. Dan Nichil pun hampir saja terbakar oleh Molotov, masih bisa survive juga di belakang sana. Dan Liquid mungkin, oh belum. Gua rasa tadi gua kira Liquid bakal buka jalan untuk bisa masuk ke arah dalam, karena dari Skylets pun mereka sudah menguasai bagian circle-nya. Dan Onyx pun kayaknya nggak mau berlama-lama untuk menahan player-player dari Genesis Dogma. Sudah mulai nyicil pergerakan masuk ke arah dalam. Skylets nih kali ini yang bakal digempur habis-habisan sama dua tim lagi nih. Wah, Nichil juga nggak bisa bertahan. Ternyata GD dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, 3 tim dari Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kasih hashtag Idopride. Dan jangan lupa untuk di like. Kita tembusin ceban pertama buat yang nonton di YouTube dari Snapdragon Conquest Indonesia. Gas. 3 tim tersisa, Skylets, Onyx dan juga Bigetron kali ini. Dimana Onyx yang cukup unggul karena mereka sudah mengirimkan 2 pemain untuk mengontrol bagian zona yang ke-7. Ya, dimana Skylets pun kayaknya terjepit oleh 2 tim kiri dan kanan. Gak bisa terlalu bergerak secara leluasa. Slayer memindahkan posisinya, repositioning dilakukan. Dan dari Onyx benar-benar mau memanfaatkan momen ini untuk menambah pundi-pundi poin. Bigetron pun demikian, karena mereka sama-sama berada di posisi yang cukup berbahaya. Sudah terpantau di depan sana ada seorang Zuxi yang berhasil ditangkap. Dan dari Onyx pun udah beda banget nih gameplaynya, bener-bener rapi banget, split positioning, dan 2 player di belakang mungkin bakal menyusul pergerakan dari 2 player di depannya. Ya, lo mau tau fun fact, ini Apa 3 tim yang benar-benar lagi butuh poin di bagian papan Nah, bawah. itu. Bigetron butuh naik lebih mengamankan posisi mereka, Onyx butuh keluar dari bottom 4, dan Skylets juga butuh keluar dari bottom 4. Jadi ini benar-benar penentuan kira-kira tim mana yang akan diuntungkan untuk game pertama bagi 3 tim Indonesia yang kali ini lagi berebut tempat untuk mengamankan posisi mereka keluar dari papan bawah ataupun di bottom 4. Gila-gila, satu granat tadi nyaris aja menumbangkan player dari Onyx. Bahkan lagi dan lagi kokangan granat ke arah depan sudah mulai membuat Onyx nggak mau terburu-buru untuk bergerak. Ini gua rasa smoke grenade-nya semua udah pada habis deh. Lihat, Betul. cuman ada 2 awan putih aja yang terpantau di depan sana. Dan Molotov 1 doang yang terbakar. Semuanya bermain dengan sabar nungguin ada yang blunder, dan betul saja Pinky pun tertangkap. Hampir saja dibalaskan itu dia oleh Joe Branky. Dan kali ini ada Ryzen yang mengambil sisi kanan, berusaha untuk melakukan flanking diam-diam, cukup mematikan. Kali ini dari Joe Branky masih belum aware dengan keberadaan dari Ryzen. Saling beradu cacing di depan sana, Pasta. Betul, dan Bigetron hanya menyisakan 1 pemain mereka, yaitu Ryzen. Dan Liquid dipulangkan ke arah lobby, Bigetron pun dipulangkan ke arah lobby karena Ryzen juga tertangkap. 4 lawan 1, bukan jumlah yang mudah tentunya. Terspot dengan sangat jelas, dan winner chicken dinner untuk Onyx Esports.